Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selmidar, mahasiswa Leting 19, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan di Prodi Ilmu Politik Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, di sini saya ingin membuat video tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang mana dosen penguji saya yang terhormat yaitu Bapak Eka Januar. Nah, tanpa pembukaan panjang lebar, mari kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya. Pembahasan yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang mana artinya adalah bahwa ideologi dan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dijadikan sebagai panduan, pedoman, serta landasan dalam mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Menurut Ronto, dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar untuk mengatur menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan dalam ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pembahasan nomor kedua yaitu tentang hubungan Pancasila dasar Undang-Undang Dasar 1945. Ketika membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman pasti akan menemukan kelima sila yang menunjukkan keduanya mempunyai hubungan. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, tetapi bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diamandemenkan seperti batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini alasannya sangat penting. Pancasila mempunyai kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum dasar nasional. Dalam tatanan hukum di Indonesia ini, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat Pancasila berfungsi sebagai alat kontrol hukum bagi warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, Pancasila merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak ada yang bisa mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Kesimpulannya yaitu adalah hukum tata negara, tata pemerintahan, dan hukum yang mengatur warga negaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berlandasan Pancasila. Pancasila merupakan pandang hidup bangsa yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila mendapati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Beberapa banyak fungsi dan peran Pancasila. Selain itu, sebagai salah satu ideologi bangsa, Pancasila mempunyai fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yaitu untuk mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dalam kesatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk menuju tujuan atau cita-citanya
memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas suatu bangsa. Pesan nomor 3 yaitu maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup. Itu artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butiran Pancasila. Contohnya seperti penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup untuk kepercayaan serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. Berdasarkan pendapat Nasution tahun 2015 bahwa pandangan hidup mempunyai makna yaitu merupakan konsep kehidupan seseorang atau sekelompok masyarakat yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman atau harapan untuk berindividu, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, pandangan hidup mempunyai fungsi sebagai kerangka acuan untuk menata hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, bahkan dengan alam dan sekitarnya maupun dengan Tuhannya sendiri. Pandangan hidup masyarakat ini berproses secara dinamis sehingga menghasilkan sesuatu pandangan hidup sebuah bangsa. Pembahasan yang keempat yaitu tentang modal internalisasi Pancasila secara umum yang mengacu pada aturan yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan Nasional karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar negara dan nilai-nilai hidup bersama serta terhadap nilai-nilai leluhur yang ada dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan yang praksis. Perencanaan seseorang mahasiswa adalah dengan memperteguhkan penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para generasi muda saat ini harus dapat bersatu dan berdamai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Internalisasi nilai-nilai Pancasila bisa kita artikan sebagai usaha bersama komponen bangsa Indonesia untuk menyadarkan, membentuk pola pikiran dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus sebagai identitas nasional. Bagaimana caranya agar kita internalisasi Pancasila? Adapun caranya yaitu seperti melakukan internalisasi dan revitalisasi Pancasila dengan cara yang pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang apa itu Pancasila sebagai ideologi negara sehingga masyarakat, warga menolak ideologi selain Pancasila. Yang kedua yaitu memberikan contoh teladan seperti sikap disiplin, sikap toleran, dan sikap religius. Proses internalisasi ini sangat penting dalam kehidupan sosial seseorang dikarenakan seluruh pembelajarannya ada nilai-nilai dan norma-norma yang sudah didapatkan akan menjadi sebuah pedoman bagi dirinya sendiri dalam bermasyarakat dan dalam menjaga keteraturan sosialnya.
Pembahasan nomor 5 yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diupayakan agar tidak adanya mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia sendiri. Pancasila sebagai ideologi berbangsa terhadap nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki suatu pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupannya, apalagi berbangsa dan bernegara. Di dalam negara yang memiliki berbagai banyak budaya yang beragam, contoh untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti mengakui kebersamaan, hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antara masyarakat. Saling bertemanan dengan siapa saja, tanpa akan adanya pembedaan-pembedaan antara ras, suku, agama, dan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana implementasi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Saya akan menjawab, implementasi Pancasila berarti menjabarkan nilai-nilai suatu Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam implementasi ini menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan suatu norma-norma yang akan kita jumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Mengapa nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu nilai Pancasila harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan dalam Pancasila tersebut mencakup semua aspek kehidupan dalam cara bermasyarakat, mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai persatuan, sehingga nilai kerakyatan serta nilai keadilan. Sekian hasil dari pembahasan materi saya tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.